Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita dengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Ayat harian hari ini tanggal 25 Februari 2021. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara yang terkasih, apakah yang dimaksud dengan ibadah? Bernyanyi, menyampaikan pujian, berdoa, mengikuti persekutuan, katakanlah kategorial kebaktian minggu. Saudara, ibadah tak terkurung oleh tembok gereja. Ibadah tidaklah sebatas liturgi gerejawi, apalagi menjadi rutinitas, bahkan menjadi kebiasaan. Ibadah yang benar adalah hadir di semua lini kehidupan. Ibadah tak hanya kata-kata benar, ketika kita boleh mendengarkan khotbah, ketika kita boleh mendengarkan renungan harian, tetapi ibadah harus menjadi hidup benar di keseharian kita. Tidak hanya persembahan atau ucapan syukur yang boleh kita sampaikan kepada Tuhan, saudaraku, melainkan belas kasihan kepada sesama. Tak hanya dua, tapi fakta hidup baik dalam keseharian kita. Seperti apakah kualitas hidup keseharian kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari? Apakah kita dikenal sebagai orang yang hidup benar, orang yang murah hati, orang yang jujur, orang yang cinta keadilan, orang yang peduli kepada orang lain, orang yang dapat dipercaya? Yakobus menulis bahwa iman dan perbuatan harus seimbang. Iman bila disertai dengan perbuatan nyata akan menjadi sempurna. Jika iman itu kosong dan sia-sia, maka iman itu tidak akan berarti dalam kehidupan kita. Itu sebabnya penulis surat Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati.
Oleh karena itu hari ini saudaraku kita diajak untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak hanya menjadi seorang yang hanya menjadi pendengar saja. Pelaku firman itu berarti iman itu bekerja. Iman itu berdampak di dalam kehidupan nyata. Bila kita hanya sebagai pendengar saja dan tidak melakukannya, Yakobus berkata saudaraku bahwa ia seumpama seorang yang sedang mengamat-amati wajahnya, mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia sudah lupa bagaimana rupanya. Kita diinginkan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dalam keseharian kita. Maka secara konkret Bapak Ibu Saudara-saudari, Yakobus berkata bahwa ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah adalah ketika kita mau menolong orang-orang yang lemah. Ketika kita mau membantu mereka yang kesusahan. Ketika kita mau menolong mereka yang kehilangan. Ketika kita mau peduli kepada mereka yang mengalami duka. Kepada mereka yang mengalami kemiskinan. Kepada mereka yang mengalami kesusahan. Dan sebenarnya saudaraku, apa yang disampaikan oleh Yakobus ini telah diajarkan oleh Yesus kepada kita. Yaitu ketika kita mau memberi, ketika kita mau menolong dan membantu, dan kita mau peduli kepada orang yang membutuhkan. Karena Yesus berkata, apa yang engkau lakukan kepada mereka, itu berarti kita telah melakukannya untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, Yakobus juga mengingatkan kita bahwa ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan adalah ketika kita mau menjaga diri kita. Supaya hidup kita, supaya diri kita ini tidak dicemarkan oleh dunia. Ibadah yang murni saudaraku adalah ketika kita mau menjaga hidup untuk tidak menjadi cemar di hadapan Tuhan. Ketika kita mau menjaga hati, menjaga pikiran kita, menjaga tutur sapa kita. Saudaraku yang terkasih, kita harus lebih baik. Perangai kita harus lebih baik. Sikap hidup kita harus lebih baik. Gerak-gerik hidup, totalitas hidup kita harus lebih baik dari mereka yang tidak mengenal Kristus. Itulah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Adakah ibadah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari? Ada. Kalau kita baca firman Tuhan dalam perjanjian lama, bahwa ketika umat Israel menyampaikan persembahan mereka, menyampaikan puji-pujian mereka dalam Amos 5 ayat 22 sampai 23 itu. Di sana Tuhan tidak suka dengan persembahan dan korban bakaran umat Israel. Di sana Tuhan tidak suka dengan nyanyian puji-pujian dengan lagu gambus mereka. Bahkan Tuhan tidak mau pandang dan tidak mau dengar. Sebab mereka membengkokkan keadilan. Mereka hidup di dalam kejahatan. Keseharian mereka tidak mau peduli kepada orang miskin. Mereka tidak mau menolong orang-orang yatim piatu. Mereka tidak mau menolong orang-orang yang kesusahan. Saudaraku, di sana dikatakan bahwa Tuhan jijik dengan ibadah mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ingin menjadi ibadahmu berkenan di hati Tuhan, lakukan kebaikan. Berangkatlah dalam kehidupan nyata untuk melayani sesama, menjadi alat Tuhan, menjadi perpanjangan kasih Kristus kepada semua orang yang membutuhkan. Ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa hidupmu
adalah ibadahmu. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih kami sampaikan kepada Tuhan yang mengajar kami bahwa ibadah tidak hanya ketika kami boleh bernyanyi mendengarkan firman Tuhan di gereja, tetapi ibadah adalah hidup yang berdampak bagi semua orang. Ketika kami boleh menuturkan kata yang baik, ketika mulut kami menyampaikan kabar sukacita, ketika kami boleh menolong sesama kami, mempedulikan semua orang, dan berlaku adil dan jujur, itulah ibadah kami yang sejati. Dan Yesus telah mengajarkan itu untuk kami. Tuhan tolong kami supaya satu hari ini menjadi ibadah dalam hidup kami. Totalitas hidup kami sepanjang hari menjadi ibadah kepada Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.